Adaptasi ya, ada adaptasi. Adaptasi itu kemampuan atau ciri-ciri dari tumbuhan, tempat tinggal tumbuhan tersebut ya. Contohnya ada yang tinggal di air, ya kan? Bagaimana tumbuhan yang tinggal di air tapi dia tidak tenggelam, ya? Ada kan? Terus ada yang seperti dia tinggalnya di darat tapi mengandung banyak air. Ada kan? Ada. Nah, sekarang tumbuhan itu dibagi menjadi 3, yaitu hidrofit, dan xerofit. Sekarang dibaca dulu bukunya, dibaca dan kalian pahami. Cari apa itu hidrofit, apa itu hidrofit, apa itu xerofit. Coba dibuka bukunya, dibaca. Buka bukunya. Bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya berikan atau menggulung
di air. Kalau tadi higrofit itu kan hidup di mana? Di tanah yang lembab. Lembab itu berarti antara kering dengan ada airnya, ya kan? Nah, kalau higrofit tumbuhan yang benar-benar hidup di air, tapi hanya akarnya, ya. Contohnya apa? Kangkung. Kangkung hidupnya di air, ya kan? Tapi air kan enggak air yang dalam-dalam, ya kan? Kayak air gitu kan. Terus yang ketiga ada xerofit, ya. Xerofit. Apa itu xerofit? Siapa yang tahu? Ya, coba Linda. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisir atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air karena akarnya panjang. Ya, xerofit. Xerofit itu ya memiliki apa? Jaringan yang bisa menyimpan air. Ya, dia tuh hidupnya di darat, di tempat yang kering, tapi batangnya dia itu bisa simpan air. Ya, ya kan? Contohnya ada lidah buaya, terus ada kaktus. Ya, kaktus, ya kan? Lidah buaya, ada airnya nggak? Lidah buaya itu kalau misalnya kita potong, kayak ada air, kayak ada lendir-lendir gitu kan? Nah, padahal dia hidupnya tidak di tempat air, ya kan? Hidupnya di tempat yang kering, di darat, ya. Jadi udah ngerti belum? Udah ngerti ya? Nah, tugas kalian nanti ya untuk pelajaran ini mengenai higrofit dan xerofit ini kalian cari lagi nanti tanaman selain kangkung, tumbuhan pakis sama lidah buaya. Kalian cari lagi yang ciri-cirinya sama seperti dia, sama seperti tiga tumbuhan ini. Jadi kalian cari lagi di rumah untuk pemahaman kalian ya. Nanti dikumpulkan dengan ibu. Sekarang kita lanjut ke pelajaran yang kedua. Kalian coba baca dulu bukunya, ya. Baca dulu bukunya untuk kegiatan pembelajaran yang kedua. Sudah dibaca bukunya? Sudah. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang proklamasi, di mana, kapan, ya, siapa, di tempat siapa. Kemarin proklamasi terjadi dibaca pada tanggal 17 Agustus 1945. Di mana? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Jam berapa terjadinya? 10. Jam 10. Sekarang kalian sudah membacanya, jadi kalian sudah tahu siapa saja orang-orang yang berperan penting ya di dalam memperjuangkan kemerdekaan kita. Ada yang tahu? Kalian sudah baca tadi. Siapa? Orang yang berperan penting dalam kemerdekaan bangsa kita. Ya, siapa? Ya, Muhammad Hatta, Dr. Andes Haji Muhammad Hatta, atau biasa dipanggil dengan Bung Hatta. Nah, yang kedua, siapa yang tahu? Ya, itu Doni dulu. Bapak Ahmad Subarjo Joyo Adi Suryo. Ya, Bapak Ahmad Subarjo Joyo Adi Suryo. Yang terus, yang ketiga, siapa yang tahu? Ya, siapa? Iya, Bapak Insinyur Soekarno. Bapak Insinyur Soekarno itu sangat berperan sangat penting ya, karena dia yang membaca teks proklamasi. Ya, ada lagi? Ya, siapa? Laksamana Tadesi Maida. Ya, Laksamana Tadesi Maida ini adalah orang yang dia membantu kita Indonesia untuk merdeka dan membantu mempersiapkan proklamasi ya, kemerdekaan. Sekarang ibu mau tanya, siapa yang tahu siapa yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan? Siapa? Ya, teks proklamasi kemerdekaan itu dulu diketik nggak kayak sekarang, dulu diketik pakai mesin tik, ya, pakai mesin tik. Yang ngetik siapa? Sayuti Meli, itu yang ngetik. Jadi dia juga berperan sangat penting ya dalam kemerdekaan kita. Terus bendera, siapa yang tahu? Siapa yang menjahit bendera merah putih? Siapa? Ibu Fatmawati ya, ya. Ibu Fatmawati itu adalah orang yang sudah menjahit bendera merah putih. Bendera merah putih, ya. Karena kalau nggak ada orang-orang
Soekarno, ada Ahmad Subarjo, ada Soekarno Maeda, ya, ada Bung Hatta, masih banyak lagi, masih banyak orangnya ya, tidak hanya itu ya. Jadi kalian harus paham. Nah untuk tugas kalian, ya untuk kegiatan kalian hafalkan proklamasi, ya. Ada kan? Kalian hafalkan proklamasi untuk pertemuan selanjutnya nanti maju satu-satu ke depan. Jadi hafalkan proklamasi, semuanya harus hafal ya. Nanti dicatat teksnya, ya. Paham? Ada pertanyaan? Ada? Paham semua ya? Ya sudah. Materi kita cukup sampai di sini ya. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Semoga kita dipertemukan lagi di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.